Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Aulia. Saya dari kelas X IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha, masyarakat di Nusantara sudah memiliki kebudayaan yang maju. Kebudayaan asli Nusantara telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak serta-merta menerima budaya baru. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Kehidupan masyarakat yang diatur melalui lembaga kesukuan berubah menjadi lembaga kerajaan atau lembaga negara. Perubahan tersebut dimotori oleh datangnya pengaruh India selain membawa agama Hindu dan Buddha. Kemajuan yang menyolok dari sistem kerajaan ini adalah biokrasi yang merupakan alat menjalankan pemerintahan. Pengaruh Hindu dan Buddha di Indonesia dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, yaitu bidang keagamaan. Indonesia telah memiliki kepercayaan berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan tersebut memiliki dua sifat, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme yaitu suatu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Dinamisme yaitu suatu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia membuat masyarakat Nusantara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha yang diawali oleh kalangan elit di sekitar istana. Peradaban Hindu dan Buddha di Indonesia mengisahkan jejak perekonomian yang sudah terjadi sejak zaman sejarah. Di dalam jejak ekonomi muncul dua hal yang dapat dipelajari, yaitu mata pencaharian dan perdagangan yang terjadi. Jejak ekonomi peradaban Hindu dan Buddha di Indonesia. Mata pencaharian masyarakat pada masa Hindu dan Buddha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sebagai pegawai kerajaan, petani, pengrajin, pedagang, dan nelayan. Beberapa mata pencaharian yang berhasil ditemukan jejaknya yaitu nelayan, tukang tambang, dan pengrajin tembikar. Nelayan secara kajian etnoarkeologi terdapat dua kelompok masyarakat nelayan yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda, yaitu kelompok pertama merupakan nelayan pesisir yang melakukan pekerjaan di laut bebas untuk mencari ikan dan mengangkut barang. Kelompok kedua, nelayan muara yang berprofesi sebagai tukang tambang. Selain nelayan, juga ditemukan profesi sebagai tukang tambang di sepanjang aliran sungai. Banyak tukang tambang yang ditemukan di sepanjang sungai Brantas dan Bengawan Solo. Misalnya tukang tambang nelayan menumpang dari ke desa Ngoram, Jawa Tengah ke desa Nogong, Jawa Timur. Pengrajin tembikar. Salah satu pengrajin tembikar yang cukup tua usianya ditemukan di desa Tondowulan, Jombang. Pembuat tembikar secara turun-temurun adalah perempuan. Sementara laki-laki membantu untuk mengambil tanah dan membakar tembikar yang sudah jadi. Setiap perempuan membuat tembikar dengan jenis yang berbeda. Misalnya, ada yang khusus membuat angko atau cobek. Tetapi juga ada yang membuat padasan atau gentong. Tembikar yang dibuat pada umumnya alat-alat rumah tangga yang digunakan sehari-hari, seperti anglo, cobek, gentong, padasan, pot, dan lain-lain. Realistis individu dan berhubungan sosial di masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Buddha dan kebudayaan lokal. Kebudayaan ini cukup maju dan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi dengan adanya akulturasi dan karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Wilayah kerajaan Hindu dan Buddha. Sejarah Nusantara pada era kerajaan Hindu dan Buddha berkembang karena hubungan dagang wilayah Nusantara dengan negara dari luar seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada periode Tarik Masehi. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, yaitu diantaranya Kerajaan Salakanagara pada tahun 150-362 Masehi, Kerajaan Tarumanagara pada tahun 358-669 Masehi, Kerajaan Sundagaluh pada tahun 669 sampai dengan 1482 Masehi, Kerajaan Kediri pada tahun 1402 sampai dengan 1222 Masehi.
Kerajaan Singasari pada tahun 1222 sampai dengan 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit pada tahun 1292 sampai dengan 1527 Masehi. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha. Karyanya yang dihasilkan berupa terjemaah dari naskah-naskah dari India, bersifat religius dan juga bersifat istana sentris. Adapun kerajaan-kerajaan pada masa Hindu dan Buddha, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram Kuno, Kediri, Singhasari, Majapahit, Buleleng, dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali, Tulang Bawang, dan juga Kerajaan Kota Kapur.